Ya jadi gue udah pakai iPhone 17 Pro semingguan ya. Dan apakah HP ini worth it buat di upgrade? Jelas. Kalau punya iPhone seri Pro apapun dan lu punya duit, saran gue sih mesti ganti aja. Karena gue yakin nih, kamera depan iPhone ini bakal jadi tren baru, gak cuma di dunia per-HP-an aja, tapi jadi tren sosialita juga. Soalnya ya, teknologi ini menurut gue tuh keren banget. Gak cuma dual video yang banyak orang bahas karena Android udah ada duluan, tapi tipe kamera depan seperti ini bener-bener bakal jadi komunitas baru ketika lu lagi kumpul-kumpul dan pengen foto bareng. Lu buka aplikasi kamera, foto kamera depannya udah dia bakal nyesuaiin zoom handphonenya biar orang-orang yang masuk di foto itu masuk dalam frame-nya. Itu udah sih ya, rasanya tuh pede banget lah ketika lu pakai HP ini. Dan lagi ya, ngomongin kualitas hasil kameranya sih udah gak usah diraguin lagi. Mau ada yang lebih bagus dari HP ini, tetap menurut gua iPhone menjadi standar HP yang punya kamera bagus. Bare minimum. Mungkin banyak yang nggak paham soal gua, maksudnya itu ya kenapa bare minimum gitu ya. Ya standar ini udah bagus, dipakai simple, bisa di-share, udah pasti banyak yang suka. Beda sama Android flagship ya, jelas bagus ya, sangat shareable ya, malah udah punya nilai jual seninya lagi ya. Tapi cara pakainya ribet ya. Jadi kayak yang cocok pakai itu ya yang memang lebih condong ke suka ataupun mau belajar fotografi ketimbang sekedar foto-foto aja. Yakin gue nih bakal menarik trennya di kalangan user biasa. Cuma iPhone aja yang bisa bikin tren 0,5 kali. Padahal di ranah para geek atau fotografi ya sebutannya udah ada, ultrawide. Aneh kan? Nah ini nih nanti ada lagi sebutannya. Cuma gue nggak tahu bakal jadi apa. Dan dual video ini ya fitur ini memang sebenarnya menarik dari semenjak Android punya duluan. Tapi kenapa Android nggak bisa stand out punya fitur ini? Malah ketika iPhone dihadirin fitur ini kayaknya ya banyak gitu ide-ide yang muncul untuk satu ini. Bahkan udah jadi beberapa konten sama para konten kreator yang udah punya HP ini. Menurut gua ya, ini Apple pede ya untuk fitur yang satu ini. iPhone tuh cuma buka menu terus aktifin mode dual capture. Nggak kayak Android ya, yang disembunyiin di mode paling dalam. Ya itu sih, iPhone paling bisa bikin satu hal simple jadi stand out. Bahkan hal yang udah ada sekalipun ya, jujur ya, buat yang kayak gini, gua sih bisa kasih big applause lah buat iPhone ya. Terus juga untuk kameranya slightly upgrade tapi nggak seinovasi kayak Android punya memang. Triple kamera 48 megapiksel, main fusion kamera, ultra wide sampai telefotonya ya. Dan jarak zoom optikalnya juga bertambah starting 4 kali zoom dan juga sensornya di 8 kali zoom. Dan sebenarnya agak beruntung sih ya. Awalnya gua kira upgrade kamera belakangnya itu bakal sama kayak zaman varian 15-nya dulu ya. Yang upgrade-nya itu di Pro Max-nya aja yang tinggi, tapi enggak ya sekarang. Pro dan Pro Max-nya sekarang tetap sama di sistem kameranya. Dan hasilnya ya lagi-lagi belum bisa setarain sama hasil Android flagship yang ada, cuma bisa ngalahin Samsung doang memang. Tapi secara standar hasil fotonya itu bagus, bener-bener nggak downgrade dari varian sebelumnya ya. Ditambah resolusi yang rata 48 megapiksel sekarang, hasil indikasi akan jauh lebih bagus, terutama di telefotonya yang bisa kasih jarak foto lebih jauh. Namun yang disayangkan lagi, gue pikir platonya si iPhone ini bakal jadi rumah buat sensor kamera yang lebih advance ya. Nyatanya tujuan Apple sekarang itu berbeda dan gak semengecewakan itu juga sebenarnya. Mereka buat plato ini kamera BAM ya, itu yang gede kayak Poco kalau orang-orang lihat ya. Ini katanya banyak komponen yang dipadetin ke dalamnya sini. Jadi untuk di sisi bawah bisa kasih ruang lagi untuk komponen seperti baterai dan juga teknologi vapor chamber baru di dalamnya. Nah ngomongin soal vapor chamber, ini asli nih. Kalau lu lihat ukuran vapor chambernya yang dijelasin iPhone itu dibuat sedemikian rupa ya tetap aja sebenarnya masih kalah sama vapor chamber HP Android yang udah punya duluan, yang lebih gede juga. Namun karena sebelumnya iPhone itu gak pernah pakai vapor chamber, lu cobain aja. Rasa ketika ada vapor chamber ini berbeda. Ditambah struktur iPhone yang gunain aluminium daripada titanium lagi ya. Ini bisa nyebarin suhu handphonenya lebih cepat, jadi panasnya cepat hilang. Gue belum tes secara detail, tapi dari gue setting HP ini, install banyak aplikasi dan jalanin aplikasi banyak sampai sekarang, gue belum ngerasa iPhone ini bisa sampai overheat. Asli, belum ya. Bahkan ketika mulai panas, gue diemin sebentar, udah turun lagi suhunya. Lumayan cepet lah ya. Nggak tahu sih ini placebo effect atau enggak, tapi dibanding dengan iPhone 15 Pro gue ini, rasanya itu panasnya itu lama banget hilangnya. Nice lah ya, tinggal
buktiin aja lagi nanti ya di review mungkin ya. Menurut kalian gimana? Bakal tetap jadi sumber panas atau enggak nih? Komen ya. Tapi gue belum lihat sih HP ini overheat ya. Nah, sekarang bahas baterai ini. Di sektor ini kita tuh ya diharamkan lah bahas berapa kapasitas mAh pada HP ini. Even HP ini kecil ya, kabarnya tuh 3900-an mAh, nggak sampai 4000 buat yang pakai nano SIM. Ya sesuai sama klaimnya Apple, tapi ya buat penggunaan standar lu bisa dikasih all day baterai. Cuma memang kalau lu butuh penggunaan ekstra, contohnya gua pakai di luar buat rekam video, liputan acara, ya HP ini akan kurang. Tapi menariknya hal ini masih konsisten di bawah sama iPhone dari tiap generasinya. So harusnya lu bisa kasih sedikit appreciate mereka ya, bikin HP yang semakin powerful namun tetap bisa menyamai kebutuhan harian baterainya walaupun nggak dikasih ekstra baterai biar lu tetap tenang bawa kemanapun nih. Ya itu sih kerennya. Jadi sebenarnya kalau dia nambah jadi 5000 mAh aja buat yang Pro ya, bukan Pro Max-nya, harusnya sih ini udah bakal kerasa jauh banget waktu tambahannya. Cuma lagi-lagi gue sih nggak expect Apple akan melakukan hal itu ya. All day baterai itu cukup, bahkan gak usah ngarep Apple kasih jaminan 4 tahun baterai 80% juga, nggak perlu ya, nggak bakal bisa. Kayak bikin capek aja gitu ngarep yang nggak mungkin ya di tiap mau launching handphonenya gitu. Tapi satu hal sih yang gue kurang suka sama iPhone sekarang, dia ini balik bobotnya ke 206 gram dari teringannya ini di 188 gram pada iPhone 15 Pro. Salah satu consider awal gue lah, gue beli iPhone Pro yang lama ini ya karena ringan gitu. Jadi ya selain dari ukurannya membesar, mungkin karena struktur dalamnya yang barunya juga berpengaruh gitu. Asli kerasa beratnya ya, memang ya. Kadang tangan gue sendiri pegel kalau pakai kelamaan di handphone ini. Ditambah dia kan materialnya nggak titanium lagi ya. Kayak rasanya tuh ada yang downgrade juga dari hand feel-nya, kayak kurang premium. Untungnya sih untuk dari segi finish masih oke ya. Dan kalau orang ngomongin iPhone 17 Pro itu gampang baret, ya ini nih ya. Hype orang aja gak sih? Lu sadar gak sih? Tiap tahun iPhone tuh launching ya, fasenya tuh ya hype dulu, era pre-order, sampai orang terima, orang bakal bikin konten nih setelahnya. Sering kayak apa HP-nya? Buat lu semua nih yang masih diambang mau beli atau enggak ya. Ini jadi satu bukti konkret lah ya yang gue lihat dan tahu faktanya. Ada konten pas pick up iPhone first day-nya di Apple Store, iPhone yang di display udah ada yang baret. Dan gue salah satu orang yang pick up di store Apple langsung, ya gue bisa tahu iPhone itu di displaynya kan pakai magnet ya di store. Nah kadang nih orang-orang ini nih balikin handphone ke stand itu nggak bener, ngasal ya, nggak nempel magnet ya, jadi dia jatuh. Atau bahkan case buruknya ya ada yang sengaja dibaretin handphonenya, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Dan jelas ya iPhone ini tuh ya maksud gue ya, tiap HP itu ya bukan barang yang sempurna, bukan pakai material anti rusak, dijatuhin bakal bopak, bisa baret juga. Simpelnya lagi nih, lu lihat aja konten Volt kemarin yang parah banting-banting, rusak nggak? Enggak, tapi bisa bopak nggak? Ya bisa gitu ya. Jadi ya aneh aja sih kalau lu sampai kemakan hal-hal begituan. Makanya sih ya gue bisa nih sisipin sponsor video gue, yaitu dikasih cash sama Banks buat ngamanin HP gue yang jatuh jadinya lebih aman. Tapi sebenarnya sih sayang juga sih ya dijatuhin ya, kayak lu lihat aja Armor Grid, Armor Air Banks ini tuh keren coy. Dibuat dari Kevlar fiber DuPont yang emang punya karakter serat yang nggak ngebosenin. Malah makin keren sih. Stylenya sama birunya lah ini buat nyocokin di blue gue sih. Wow udah bagus banget. Ditambah dikasih grand combo-nya juga. Jadi dapat juga nih lanyard plus armor pop phone grip sen ya. Paket komplit buat deep blue lu ya. Atau mau yang full cover ada juga kayak Armor Grid ya. Armor Pro full 360 safety sampai ada kamera buttonnya juga. Gue juga udah pakai dari Samsung S25 Ultra gue kemarin dan sekarang gue lanjutin buat pakai di iPhone 17 Pro-nya. So ya, buat lo yang pengen juga beli case ini, pakai aja kode nyantai 15 di website Banks atau klik link di bawah aja buat dapetin potongan harga 15% setiap pembeliannya. Gak ribet, bayar ongkirnya juga murah kok, gue udah cobain. Jadi gimana nih rasanya pakai iPhone baru selama seminggu? Ya sebenarnya belum sempat gue pakai banyak hal ya. Chipsetnya belum gue coba kan ya. Dan jujur aja seminggu pun ya nggak full gue pakainya. 3 hari pertama aja gue belum sempat setup rapi ya karena gue masih dari Thailand ya, jadi nggak seru ya kalau nggak pakai wifi di rumah buat setup HP-nya. Jadi ya selama beberapa hari ini sih gue udah pakai, sebenarnya masih senang-senang aja gitu. Soal iOS nanti ya gue bakal bahas lagi setelah gue pakai lebih lama, dan mungkin nextnya bakalan gue bahas juga untuk iPhone 17-nya. Kira-kira
worth it juga nggak? Ya jelas sih ya, worth it ya. Makanya jangan lupa buat subscribe channel ini kalau kalian penasaran, oke? Tapi ya gue yakin beberapa hal ya lu pasti nggak setuju juga omongan gue barusan, tapi ya is oke lah. Ya gue baru nyobain juga, karena gue belum ada kesimpulan yang konkret juga gitu ya. Tapi kalau kalian mau beli, tunggu resminya aja, jangan beli di luar negeri karena harganya kayaknya lebih mahal ya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua link di deskripsi. Jangan lupa untuk follow akun unboxing kita di Kok Nggak Dinyantai. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.